Makanya harus kuat nih. Mukmin harus kuat berdasar. Oke, sahabat sekalian. Pertama, kuat mental nih. Mentalnya harus kuat. Mindsetnya harus kuat. Dalam Al-Quran dinyatakan, kan ya, surat Az-Zumar itu dinyatakan dalam surat Az-Zumar bagaimana? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Di sini harus berarti maknanya kita harus tetap positive thinking. La tayasu mir rahillah dalam ayat lain. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah sampaikan begitu. Jadi jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita bernegative thinking. Harus tetap positive thinking, gitu kan ya? Kuat mental. Kuat mental. Dihina sama orang lain, gak mudah mundur ya. Mukmin yang kuat itu ketika dipuji oleh orang lain tidak menjadi terbang, ketika dihina sama orang lain tidak menjadi tumbang. Ya, dipuji kubatur tentu menjadi dia itu melayang, ya, ngalayang, kakalayangan, jangan amis-amis. Ya. Nah, dihina kubatur tentu menjadi malah gelisah, gersang, tidak. Tetapi umat mukmin yang sejati dia tangguh, mau dipuji, mau tidak, tetap berjalan dalam kebaikan. Mau dia dihina, mau tidak, tetap dia itu berjalan dalam kebaikan. Oh, ke masjid, ada yang muji, nggak ada yang muji, tetap aja jalan ke masjid. Ikut rombongan untuk melaksanakan sedekah, dia sedekah terus. Ada orang yang fitnah, wah itu uangnya dari mana, aslinya gini-gini, tetap sedekah. Itu orang beriman kuat, mentalnya kuat. Ya kan, mentalnya kuat. Ada azan, panggilan azan, lagi dalam keadaan sibuk, azan, rehat dulu, seruan Allah, tunaikan, salat dulu, mentalnya kuat. Apalagi contohnya, banyak lah ya contohnya. Ini yang paling pokok ini nih, positive vibes ya. Lingkungan yang positif, ini harus dimiliki. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang tidak positif, maka tanamkan ini. Jadi tidak melulu menyalahkan. Tidak melulu menyalahkan orang-orang yang pada milieu yang negatif, tidak melulu menyalahkan ya orang-orang sekitar. Jangan hanya menyalahkan orang-orang sekitar. Orang-orang di sana nggak ada yang positif ya. Orang-orang di sana nggak ada yang ini selalu negatif. Itu jangan menyalahkan seperti itu. Jadi harusnya tetap diri itu kuat, tangguh. Ya. Jadi kata-kata kuncinya di awal ini tangguh. Oke. Mentalnya kuat, miliki mental yang baja, ya, tidak mudah roboh, dihina tidak mudah roboh, caci maki tidak mudah roboh, terus lanjut saja. Nah, berdakwah, apalagi dalam jalur dakwah nih, dalam jalur dakwah itu banyak halang rintangnya. Salah sedikit aja dalam jalur dakwah, ya Ustadz masalah sedikit aja dalam jalur dakwah, aduh dia caci makinya tuh benar-benar gitu ya. Makanya kalau tidak tahan mental, wah udah tuh pensiun, jadi Ustadznya pensiun dakwahnya, masya Allah. Nah, orang dalam kebaikan dia, meskipun bukan ustadz, tapi dia dalam kebaikan, karena ustadz itu ya gelar dari masyarakat lah ya, tidak menggelarkan diri, karena orang melihat oh ini ustadz itu kalau di luar di Mesir itu ya guru lah gitulah, guru. Jadi siapapun yang berdakwah mengajak kepada kebaikan itu udah sama seperti ustadz. Jadi ada orang yang mengajak kepada kebaikan, ayo subuhan bareng-bareng, ayo kita sedekahnya bareng-bareng, ya kan? Lalu kemudian ada orang yang nyinyir. Nah ini nih di kita nyinyiriun, orang-orang yang nyinyir. Ya gak usah risau lah. Biarkan anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Jadi biarkan anggap mereka orang yang nyinyir sebagai anjing yang menggonggong. Mohon maaf. Ya. Artinya biarkan aja. Yang negatif ya udah kita tulus ikhlas karena Allah. Lanjutkan saja. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Kuatkan mental. Itu akhlak umat mukmin ya. Karakter umat mukmin. Kuat. Mentalnya harus kuat. Yang kedua, kuat fisik. Nah, ini penting, kuat fisik. Di musim zaman sekarang ya, virus COVID-19, COVID ya, COVID-19. Sekarang udah nggak tahu 19, nggak tahu berapa. Virus macam ini, kuat fisik, tahan banting. Nabi Muhammad kuat fisiknya. Nabi Muhammad kuat mentalnya. Nabi Muhammad ketika usia 60 tahun, nah itu udah masih pakai baju besi, itu perang itu. Nabi Muhammad SAW itu tidurnya sedikit, makannya sedikit, tapi selalu sehat. Maka dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu selama sejarah hidupnya cuma 2 kali sakit. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Ketika menerima wahyu itu gemetar. Nabi Muhammad ketika di waktu terakhir sebelum wafat Rasul itu demam tinggi. Bahkan sampai demamnya Nabi Muhammad itu dikasih selimut sampai tembus ya. Ke selimutnya itu sampai tembus itu panasnya. Ya.
Tapi selama hidupnya beliau sehat luar biasa. Tidak pernah sakit tuh. Maka Rasul mengajarkan di sini, nah kunci ini ya, rumus sehat fisik itu adalah ada food balancing namanya itu ya. Jadi food balancing ini adalah keseimbangan makanan. Ini makanan harus seimbang. Jangan sampai hari ini makan daging, besok makan daging. Panas tubuh kita. Harus diimbangi dengan sayur mayur. Diimbangi dengan makanan-makanan yang berprotein. Diimbangi dengan sesuatu yang membuat kita itu ya tambah vitaminnya ada tambah. Sesuatu yang membuat kita itu bersemangat. Sesuatu yang membuat kita dari dalam ini saraf-saraf. Lalu kemudian imun kita semakin kuat. Makanannya apapun itu. Ya, campur 4 sehat 5 sempurna itu ya. Jadi ada sayur mayurnya ada, buah-buahannya ada. Kemudian hal-hal yang proteinnya, lemaknya ada, itu harus juga. Jadi tidak mesti hari ini daging, besok daging, terus daging, panas. Kemudian unsur hewani masuk dalam tubuh kita. Di sini tidak ada keharmonisan antara hati dengan hawa nafsu. Sehingga nanti bisa hawa nafsu bisa lebih tinggi daripada nurani. Oke. Sahabat sekalian, itu yang kedua. Jadi kuat dari segi fisik. Olahraganya harus terus supaya keluar keringat ya. Keringat keluar, mengeluarkan kotoran-kotoran dengan apapun lah gitu ya. Dengan wasilah apapun, dengan ikhtiar apapun supaya membuat kita sehat, itu harus kita lakukan. Jadi jangan sampai malas ya. Berobat malas, ketika sakit malas berobat. Ikhtiar harus ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Obati. Karena setiap penyakit ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Kecuali pikun. Kecuali tua. Kecuali tua itu gak ada obatnya. Udah tua ya udah tua gitu. Udah tua, udah sampai pada waktunya ya tua. Tidak bisa menjadi muda lagi. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat yang lainnya. Itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Dari antara mereka ahli panah, ahli pedang, ahli dalam berkuda, ya kan? Itu kalau mereka fisiknya tidak kuat, gak bisa. Maka harus kuat nih fisik. Jadi tidurnya harus teratur dong ya. Mau kuat fisik, tidur gak teratur. Bagaimana bisa kuat? Jadi pada Isya, ya kan kata Nabi, tinggalkan kalau tidak ada yang penting, itu tinggalkan. Tidur 6 jam, 4 jam itu udah cukup. 4 jam udah cukup, 4 jam. Bangun jam 3 atau jam 2, sholat tahajud. Waduh, top markotop lah ya. Kalau sahabat sekalian udah bisa begitu, top markotop. Hebat itu kesananya. Yang ketiga, sehat ruhiyah. Kuat ruhiyahnya. Hatinya harus kuat, ruhiyahnya. Zikirnya harus kuat. Dalam Al-Quran disampaikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ya, dengan zikir yang banyak. Banyak zikir pada Allah. Perbanyak ingat Allah, lagi duduk ingat Allah, berdiri ingat Allah, jalan ingat Allah, bisnis ingat Allah, kerja ingat Allah, semua ingat Allah. Kalau ingat Allah itu aman, tenang, damai, hati tentram. Itu kalau ingat Allah. Ya kalau ini gak ingat Allah, gimana mau tenang? Kuatkan ruhiyah. Ada orang yang menghina kita, sabar di sini. Mentalnya kuat, gak baperan, tidak mudah sakit hati. Nah ini nih, ruhiyahnya harus kuat, sabarnya tanamkan dalam diri, ikhlasnya, tawakalnya. Terserang penyakit, tawakal sama Allah, tawakal ala Allah. Kemudian lakukan untuk kekuatan fisik, berobat. Kekuatan mentalnya, terkena lagi penyakit, sabar lagi, tangguh lagi. Oh itu sudah hebat itu ya. Dalam bisnis sama. Kuat mentalnya dalam bisnis, tidak mudah goyah. Orang lain ada saingan, gak apa-apa. Rezeki Allah udah yang mengatur. Tidak mudah, ini ada saingan gimana, udah gak mau tutup. Enggak. Kuat fisiknya, fisik terus, dagang. Orang-orang Quraisy kan ahli dagang. Ya, sofa wasyita. Jadi waktu bulan apapun ya, atau keadaan kondisi apapun ya, itu mau kemarau mau hujan, dia terus dihajar itu. Berdagang orang-orang Quraisy itu. Makanya di Islam umat Nabi Muhammad banyak fikih tentang muamalah, banyak sekali. Ayat yang paling panjang di Al-Baqarah tentang muamalah, tentang perhitungan. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad ahli dagang. Makanya kalau fikih-fikih tentang perdagangan itu berjubel banyak. Ya, banyak sekali. Ruhiyah, ya, tanamkan kekuatan ruhiyahnya dengan cara berzikir, disirami ayat-ayat Al-Quran, dengan cara terus komunikasi, sharing dengan para kiai, para ustadz, sharing terus, insya Allah membuat hati kuat. La ilaha illallah. Hijrahnya sudah, tanamkan hati kuat, ya kan?
Jadi sudah kuat mental, sudah kuat fisik, kuat ruhiyah. Yang keempat, supaya Allah mudahkan, kuat finansialnya. Jadi finansial kita harus kuat juga ya. Dengan cara apa? Berusaha dong. Berusaha. Kobarkan semangat untuk tetap berusaha. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa ana sa'yum saw. Jadi orang tidak akan mendapat kecuali apa yang dia usahakan. Insya Allah ya, kalau berikhtiar antum ya buka toko, buka warung, Allah mudahkan. Asalkan doa terus didomplang dengan doa, didomplang dengan apa? Amal-amal saleh, didomplang dengan amal-amal saleh. Di sana ada yang namanya sistem apa? Keberuntungan. Keberuntungan ada. Bagaimana? Ya kita tarik dengan doa. Bagaimana orang beruntung kalau tidak ditarik dengan doa? Kalau mau ada sistem kalinya, faktor X-nya, apa faktor X? Faktor keberuntungan. Ya kan orang lain sudah dari dulu nih buka usaha apa? Buka usaha contohnya konter. Sekarang banyak konternya. Udah buka usaha konter, kita baru nih. Tetapi karena doanya kita selalu dipanjatkan kepada Allah, tahajudnya kuat, duhanya kuat, Allah mudahkan. Sehingga kita baru buka sebulan 2 bulan sudah hebat, sudah lebih dari mereka. Oh gitu. Jadi tarik dengan energi positifnya ya, yaitu adalah dengan banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya finansial kita juga menjadi semakin naik. Ketika orang Islam empat-empatnya ini ada, maka tadi kata Rasul dicintai oleh Allah. Bukan berarti orang yang lemah dari finansialnya, orang yang lemah dari segi fisik, dari segi ruhiyah dan segi mental itu tidak dicintai Allah. Bukan. Allah Maha Rahman, Allah Maha Pencipta. Tapi di sana apa? Khairun wa ahabbu. Ahabbu itu lebih. Ya kan? Contoh, antum punya anak ini 4. Ya misalkan ya, punya anak 4. A, B, C dan D. Nah, si A dan si B ini dia rajin, taat, kemudian selalu membantu. Tentunya kita bisa melihat dari segi syar'i saja ini, si orang tua pastilah lebih mencintai 2 anak itu. Yang ketiga, keempat, ya cinta juga. Nah, tetapi mungkin bisa jadi keluarnya, lebihnya sana. Di sekolah sama, guru juga sama. Ketika ada orang anak, siswa yang 1, 2, 3 ini lebih aktif, lebih lebih daripada yang lain, maka guru pun bisa lebih sayang. Oke? Nah, ya. Jadi sekali lagi, jadilah mukmin yang kuat, jadilah muslim yang kuat dari segi mentalnya, spiritualnya, fisiknya, dan juga finansial. Insya Allah, kalau 4 ini digabungkan dalam diri kita, ada dalam diri kita, di keluarga, ada dalam diri umat muslim, insya Allah. Nah, ini udah menjadi muslim yang hakiki, muslim yang hebat ya, muslim yang kuat. Hadirin rahimakumullah, itu yang menjadi pokok yang sampaikan pada episode ini, ya kan? Semoga bermanfaat dan terus dikaji ilmu-ilmunya. Ingat, selalu istiqomah, selalu dawamkan diri supaya diri menjadi kuat dan hebat. Wallahu a'lam bishawab. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.